Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila. NIM saya 2281070114. Nah, di sini saya membuat video terkait tentang metodologi penelitian, dan di mana di sini sebelumnya kalian sudah tahu belum sih metodologi penelitian itu apa? Jadi, metodologi penelitian itu merupakan suatu cabang dari suatu cabang ilmiah yang memang membahas terkait tentang cara untuk melakukan penelitian, yang dimana di sini hingga akhir membuat laporan dari suatu penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta ilmiahnya. Lalu di sini ada identifikasi masalah dalam penelitian. Nah, di sini identifikasi masalah dalam penelitian ini tahapnya itu bahwa faktor dan variabel itu menjadi penyebab masalah. Jadi penyebab utama masalah itu ya faktor dan variabel gitu. Nah, selanjutnya itu tadi kan sudah membahas terkait tentang variabel. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu ciri-ciri atau karakteristik atau segala sesuatu yang bisa berubah-ubah tetapi bisa diukur melalui cara ilmiah gitu. Jadi walaupun berubah-ubah tapi bisa diukur dengan cara ilmiah. Nah, dalam penelitian sendiri bahwa variabel itu ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan di mana di sini variabel X dan Y itu intinya itu bahwa solusi dan masalahnya dari penelitian. Contohnya itu bisa peningkatan hasil belajar siswa dengan metode inquiry. Nah, bisa juga solusinya itu inquiry-nya itu metode inquiry-nya, sedangkan masalahnya itu peningkatan hasil belajar siswanya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh variabel yang bakal dalam penelitian gitu yang bisa kita ambil gitu. Nah, lalu selanjutnya itu di variabel ini kita bakal membahas terkait tentang penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu apa sih? Nah, penelitian kuantitatif ini memang penelitian yang hasil atau pengumpulan datanya itu berdasarkan dari numerik atau statistik. Jadi memang bersifatnya itu statistik atau numerik. Jadi benar-benar pengumpulan datanya itu. Nah, lalu di sini memang penelitian kuantitatif itu punya kelebihan dan kelemahannya. Nah, kalau kelebihan dari penelitian kuantitatif ini bersifatnya itu objektif. Nah, itu penelitian kelebihannya penelitian kuantitatif. Lalu hasilnya itu akurat karena memang benar-benar banget datanya itu kan berdasarkan dengan angka ya, dari angka. Jadi benar-benar banget udah akurat gitu. Kalau penelitian kuantitatif lalu bisa tidak memakan waktu, biaya, dan tenaga yang maksudnya yang lama gitu. Jadi bisa dipersingkat gitu kalau penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya kelemahannya itu tidak bersifat subjektivitas karena tadi kan sudah objektivitas itu. Nah, itu kekurangannya itu yang pertama. Terus memang penelitian kuantitatif ini harus populasinya itu besar gitu di penelitian kuantitatif ini. Lalu selanjutnya ada orientasinya itu cuma terbatas dari nilai karena memang tadi kan berdasarkan dari angka gitu. Jadi datanya itu memang bener-bener banget udah dari statistik, jadi bener-bener banget terpatok dari situ gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu apa sih? Nah, penelitian kualitatif ini dimana metode penelitian yang memang hasil atau penemuan datanya ini berdasarkan deskriptif. Nah, maupun dari lisan maupun tulisan. Nah, sesuai dengan yang kita amatinya. Jadi bener-bener deskriptif, gak make kayak angka gitu. Nah, itu penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini kelebihannya itu berbanding terbalik dari penelitian kuantitatif, bahwa penelitian kualitatif ini memang yang pertama tuh
bener-bener banget cirinya itu bersifat subjektif ya, karena yang tadi kan kuantitatif itu bersifatnya objektif, jadi itu salah satunya. Terusan kelebihannya dari penelitian ini tuh bener-bener banget bersifatnya tuh fleksibel, karena kita kan peneliti itu bisa nyari tahu kayak dari pengalaman, kayak dari permasalahannya itu apa gitu. Nah, dari penelitian atau variabelnya. Lalu di sini juga ada kelebihannya tuh bener-bener banget bersifat alami, karena sesuai dari pengalaman dan sesuai gitu dari yang kita teliti gitu, dari yang kita amati gitu. Nah, itu bener-bener banget bersifatnya alami. Lalu kekurangannya itu bener-bener banget bersifat subjektivitas. Terusan hasilnya itu datanya tuh bisa nggak akurat gitu, karena tadi nggak menggunakan angka. Nah, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.